Kemudian ini saya nyambung Pak Sis lagi. Iya. Ada sedikit tambahan tadi, kenapa sih Allah membuat pengadilan di akhirat? Ya artinya begini Pak Sis. Seorang muslim yang meyakini nanti akan ada pengadilan di akhirat yang seadil-adilnya. Ketika dia hidup di dunia, dia tidak pernah mendapatkan keadilan. Keadilan pendidikan, keadilan ekonomi, keadilan politis, semua diberangus oleh kepala negara yang sangat diktator ya di negara-negara, nggak usah sebutin lagi ya. Pokoknya makan saja susah, bikin rumah saja susah, sekolah anak berobat, istrinya sakit sampai mati nggak bisa berobat. Ya Allah, di mana keadilan? Ini kalau orang tidak yakin ada pengadilan nanti, akan mudah putus asa, beli tambang, gantung diri, utangnya 3 miliar lunas, bisa diselah semuanya itu, ya kan? Bisa minum racun, bisa berantakan rumah tangganya karena putus asa, sakit hati, dizalimi oleh pemerintah, oleh negara, oleh teman, oleh semuanya itu. Betul nggak? Sakit sekali. Akan putus asa. Orang Islam yang yakin ada pengadilan, Allah Maha luar biasa. Minimal dia akan bisa bertahan. Oke, di dunia aku mazlum di Cina. Tapi aku yakin nanti di akhirat ada pengadilan Allah yang seadil-adilnya. Artinya masih ada harapan. Memberikan harapan, dan harapan itu penting dalam kehidupan. Orang sakit ketika sudah tidak hilang harapan sembuh, semakin parah, silakan nanya. Tapi ketika dia masih berharap akan sembuh, itu bisa sembuh loh. Ya, makanya dokter itu bukan yang ngasih obat yang penting, tapi juga memberikan sugesti kepada pasiennya supaya dia jangan kehilangan harapan. Jadi nggak boleh dokter menceritakan bahaya penyakit yang diidapnya, Pak, udah nggak bakal lama lagi, bakal mati ya, cepat mati nantinya. Iya, dokter juga bilang ke pasien itu, ya apa sih Pak, kanker ya, Kang Pak, kata dokternya, di alam dunia ribuan orang kanker sembuh kok, kenapa nggak sembuh? Asal Bapak yang rajin minum obatnya, ya berdoa sama Allah, minum obatnya, kan segar. Ini ada pasien suruh pulang, Pak pulang aja, percuma sudah nggak ada harapan hidup lagi, buang-buang duit aja, ya mati. Gitu. Nah, Allah itu makanya, tetapi nanti bukan hanya sekedar janji kosong, dan nanti akan dibuktikan oleh Allah, diadili. Proses keadilan itu penting sekali. Ya Allah, betapa bahagianya orang dalam kasus perdata, kasus pidana, ketika ketok palu dan dia yakin inilah putusan yang paling adil. Itulah detik-detik yang sangat membahagiakan seseorang. Iya. Tapi sakitnya hati gitu, ketok palu merasa dizalimi. Ya Allah ya Rabbi, kayak apa rasanya? Ya sekalipun saya belum pernah diketok palu oleh hakim ya. Tapi saya bisa berimajinasi kayak apa bahagianya orang ketika mendapatkan keadilan, dan betapa sakit hatinya ketika dia diperlakukan tidak adil. Dan Allah menjanjikan Allah Maha Adil, dan nanti akan dibuktikan keadilan Tuhan di hari akhirat. Sampai gambaran, saya tidak sekedar mengatakan gambaran imajinasi ya. Ketika yang menjadi saksi adalah tangannya sendiri, kakinya yang berbicara dan sebagainya, itu untuk membuktikan keadilan yang tidak ada kepalsuan sedikit pun. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya bayangkan sampai kulit-kulit kita sendiri itu bersaksi, watashadu alaihim apa, watashadu juluduhum, dan kulit mereka menyaksikan. Memang kata kulitnya, ya Tuhan, tanganku pernah pegang bokong cewek gitu sambil diremas-remas dan sebagainya. Kaki saya pernah menendang orang, semuanya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut mereka tak kunci semuanya itu. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka menjadi saksi. Bima kanu yaf'alun, bima kanu yaf'alun, apa yang mereka lakukan. Artinya seadil-adilnya. Tetapi lagi, di antara pengadilan negara dan pengadilan akhirat, setiap hari
kita ini menghadapi pengadilan domir, pengadilan hati nurani. Pengadilan hati nurani sebelum di akhirat, selagi masih di dunia, pengadilan Tuhan sudah dihadirkan dalam hati kita ini. Namanya mahkamatul domir, mahkamah hati nurani. Ya, kalau mahkamah negara mah, ya Allah, kasus Siska dulu tuh ya, sampai 38 kali sidang nggak putus-putus. Yang masalah kopi. Sianida. Hah? Sianida. Ya, sianida itu. Saksi ahli. Ya, hakimnya sidang lagi. Pengadilan domir, pengadilan hati nurani kita ini, Pak. Saksinya ada di dalam diri kita. Pengacaranya dalam diri kita, hakimnya dalam diri kita, bukti-buktinya dalam diri kita. Sidangnya tidak perlu lama-lama, asal kumpul langsung ketok palu, dan hukumannya adalah nyata. Ketika Anda dinyatakan bersalah, yang saksinya adalah diri kita sendiri, yang membela ya otak kita sendiri. Di situ terjadi perdebatan antara hati dan akal kita di hadapan mahkamah hati nurani itu. Dan nanti kalau di pengadilan negara ditahan di sel, itu sel itu 4x4 ya. Iya. Ya kan? Masih bisa selonjor, masih bisa berbaring, masih bisa miring. Tapi kalau mahkamah domir, mahkamah hati nurani, tok masuk sel. Selnya lebih kecil dari badan kita, Pak. Sampai napas saja sesak. Ya Allah ya Rabbi, saya pernah mendampingi orang nazar sampai 12 hari, sampai saya sakit. Nggak mati-mati, dibacain Yasin segala macam. Sampai minta tolong sama Kang Yipmu, minta kirim santri-santrinya. Iya, tolong, kesian nggak tahan saya. Itu. Dan nanti kalau pengadilan negara, tok palu eksekusi, hukum mati, tembak, iya kan? Maka pasukan polisi yang bawa bedilnya semuanya ngantri dan ditembak ceger. Tapi kalau pengadilan hati nurani, tok dihukum mati, tembak, tahu Pak? Dia cari pistol sendiri, nyewa dari temannya pistolnya. Terus yang melatukan di kepalanya siapa? Pengadilan domir, mahkamah atau domir, pengadilan hati nurani, begitu ketok palu, hukuman gantung atas kejahatanmu. Tahu nggak? Dia berangkat ke pasar sendiri, beli tambang sendiri, dibikin kolong sendiri, diikatkan kesunan sendiri, bawa meja sendiri, naruh kursi sendiri, naik sendiri, dimasukkan sendiri. Setelah nyangkul, kursinya dijejak sendiri. Itu mahkamah. Adil banget Tuhan ini. Tahu palu, mati, minum racun. Tahu, beli sendiri. Beli racunnya tawar-penawar lagi. Boleh gak katanya 100.000 harganya. Ya, itulah makanya. Jadi semua apapun penderitaan, kesengsaraan di alam dunia ini adalah merupakan putusan pengadilan hatimu sendiri. Waspadalah bahwa keadilan Tuhan bukan nanti, sekarang Tuhan sudah membuktikan keadilannya. Terima kasih. Ya, terima kasih.